Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Siapa? Roman dan Rafael. Kenapa mereka berdua? Sudah berapa lama sakitnya? Baru hari ini berarti. Mari kita doakan mudah-mudahan Roman dan Rafael lekas sembuh. Allahumma amin. Anak-anak hebat kelas 7G yang Bapak banggakan, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Peraturan kelas dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan murid, ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan murid, kesepakatan bersama murid. Dalam hal ini berarti murid sebagai subjek. Berbeda kalau peraturan kelas murid hanya sebagai objek. Kira-kira antara peraturan kelas dan keyakinan kelas lebih tepat mana yang diterapkan dalam kelas? Keyakinan kelas. Alasannya apa? Ada yang tahu apa alasannya? Saya tahu Pak, Ya, Abarul. karena keyakinan kelas dibuat Keyakinan kelas dibuat karena kesepakatan bersama. ya, karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu kan dibuat oleh sekolah, sehingga ketika kalian menaati peraturan tersebut itu masih dari luar diri kalian. Kalau keyakinan kelas itu kan dibuat bersama, ya. Sehingga kalau kalian melanggar keyakinan kelas sama saja kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Ya. Dengan begitu ketika kalian menaati keyakinan kelas berarti itu bersumber dari dalam diri kalian. Artinya kalian menghargai diri kalian, menghargai teman-teman kalian. Oke, keyakinan kelas ini dibuat untuk mewujudkan sebuah kelas impian. Ada yang pernah memimpikan punya kelas seperti apa? Tentu punya impian kelasnya masing-masing ya. Yang seperti apa? Bersih, terus aman, rapi, nyaman. Misal, untuk mewujudkan kelas yang bersih, tentunya ada hal yang harus kalian lakukan. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nanti kalian masing-masing akan mendapatkan ini. Kalian tuliskan hal-hal positif yang perlu dilakukan oleh murid untuk mewujudkan kelas impian, ya. Nanti hal-hal tersebut akan kita jadikan sebuah keyakinan apa? Keyakinan kelas. Ya, ada juga yang menyebutnya kesepakatan kelas. Kenapa? Karena ya tadi dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru bagikan ini? Oke, Pak Guru bagikan ya. Oke, sudah mendapatkan semua? Ya. Tadi kalian menuliskan hal-hal positif yang perlu dilakukan yang nantinya akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Hal-hal positif yang kalian tuliskan
tentunya itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya. Misal nilai-nilai kebajikan itu ada disiplin, kebersihan, kesehatan, menghormati, toleransi, keamanan, dan sebagainya. Oke, silakan kalian tulis harapan kalian masing-masing. Satu anak satu, ya. Satu anak hanya menuliskan satu. Misal tadi membuang sampah pada tempatnya. Misal, silakan kalian tuliskan satu-satu. Satu anak satu, ya. Oke, silakan. Sudah menuliskan hal-hal positif yang perlu dilakukan? Oke. Sebelum kita menuliskan keyakinan kelas, kita kumpulkan dulu proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi itu yang ada di kalian, tempelkan satu persatu. Ya, yang rapi. Ya, nanti dari Melisa dulu, tempelkan satu persatu. Nanti kalau sudah, baru kita masukkan pada keyakinan kelas. Oke, mulai dari Melisa. Kalian tulis. Setelah ini kita akan pindahkan ke sini. Keyakinan kelas menggunakan kalimat yang nampak. Kalimat yang nampak itu adalah kalimat positif. Kalimat positif berarti tidak menggunakan kata tidak, kata jangan. Ya. Misal nanti ada kalimat tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Paham? Pak Guru minta bantuan Risma untuk menuliskan di sini. Pertama, Risma nanti tolong tuliskan ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu kalimatnya. Tidak bergaduh pada saat jam pelajaran. Tidak bergaduh. Mungkin maksudnya tidak membuat gaduh pada saat jam pelajaran. Gaduh itu apa sih? Berisi. Tidak berisi atau tidak gaduh ya, tidak gaduh pada saat jam pelajaran. Itu kalimatnya masih menggunakan kata tidak. Berarti kalimat tersebut masih kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa? Tidak membuat gaduh pada saat jam pelajaran berarti menjaga apa? Bukan menjaga apa? Tidak membuat gaduh. Tetap tenang saat jam pelajaran. Tetap tenang. Ada kata sudah cukup. Tetap tenang. Ini satu nih.
Nilai kebajikannya kira-kira apa? Tadi kan ada disiplin, kebersihan, kenyamanan, keamanan, kesehatan. Apa? Kenyamanan. Udah di sini berarti. Kenyamanan. Oke, yang kedua, tidak saling mengejek teman. Itu kalimat tidak saling mengejek teman, kalimatnya masih apa? Ya, kita ubah menjadi positif. Tidak saling mengejek teman berarti apa? Menghormati. Menghormati siapa? Nah, dua. Menghormati teman. Tidak boleh main bola di kelas. Berarti apa? Menjaga kelas tetap. Ya kalau ada yang main bola di kelas, meskipun itu bukan jam pelajaran, berarti kelasnya tidak kondusif. Berarti kalau tidak boleh main bola di kelas berarti menjaga kelas tetap. Tadi apa? Kondusif. Ya, menjaga kelas tetap kondusif. Tidak berlarian di dalam kelas. Tidak berlarian di dalam kelas. Sama tidak dengan ini? Tidak berlarian di dalam kelas sama tidak dengan tidak boleh main bola di kelas. Intinya sama kan? Intinya yaitu menjaga kelas tetap kondusif. Sehingga karena sama berarti tidak perlu ditulis ya. Karena sudah mewakili ya. Seperti ini. Oke? Ya. Oke, anak-anak hebat. Kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas yang terdiri dari 10 poin. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Coba baca Abdal yang keras. Kegiatan pembelajaran. Tetap tenang saat kegiatan pembelajaran. Nilai kebajikannya apa, Dal? Kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, Melisa. Menghormati dan menghargai teman. Berarti di situ nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Yang ketiga, Bi. Baca Bi. Nilai kebajikannya apa, Bi? Kenyamanan dan keamanan. Cepat dibuain. Menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya? Kebersihan. Yang kelima, Sarul. Menggunakan gawai sesuai kebutuhan. Menggunakan gawai sesuai kebutuhan. Nilai kebajikannya? Disiplin. Kita gunakan kata gawai ya, meskipun tadi di sini yang tertulis adalah handphone. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Gawai. Yang keenam, Bulan, bacalah. Nilai kebajikannya? Disiplin. Adit. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Nilai kebajikannya? Disiplin. Raffi, 8. Masuk kelas tepat waktu. Nilainya? Nilai kebajikannya? Disiplin. Makan dan minum saat jam istirahat. Kira-kira ini apa nilai kebajikannya? Disiplin. Jadi kalian makan dan minum saat jam istirahat. Ketika proses pembelajaran itu jangan. Ya. Kemudian yang ke-10, Nabi, coba bacakan bis. Menghormati teman yang sedang beribadah. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Toleransi ini menghormati sama ya dengan tadi ya. Menghormati dan menghargai teman, saling menghormati. Kemudian oke, perhatikan yang 6. Berada di dalam kelas saat jam pelajaran.
Tetapi ada kalanya kalian ketika pelajaran berada di luar kelas, ada tidak? Misal pelajaran olah, mungkin tidak pelajaran lain dilaksanakan di luar kelas. Misal pelajaran Pak Guru bahasa Indonesia mungkin tidak dilaksanakan di luar kelas. Mungkin misalnya ketika pembelajaran menulis puisi ya, supaya kalian mendapatkan inspirasi, maka dilaksanakan di luar kelas. Oke, kita sudah mendapat 10 keyakinan kelas 7G ya. Keyakinan ini nanti akan dituliskan di sini. Pak Guru nanti minta bantuan Dwi untuk menuliskan keyakinan kelas di sini dan nanti akan ditempel sehingga ini akan menjadi pedoman kalian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ini keyakinan kalian, kesepakatan bersama sehingga kalian harus bertanggung jawab. Kalian harus menghargai diri kalian dan teman-teman kalian dengan cara apa? Melaksanakan apa yang ada dalam keyakinan kelas. Oke, silakan ditulis ya untuk fotokopi. Saya selaku wali kelas 7G sudah tanda tangan. Sekarang tinggal kalian menandatangani keyakinan kelas 7G ya. Semua tanda tangan. Mulai dari mana? Ya, Felisa. Felisa kan ketua kelas ya. Oh iya, silakan. Boleh. Ayo langsung biar cepat. Erwin. Atau sampai baku ini takkan aja kawan-kawan lama sampai basuh yang sulia dua yona dan suko bago tonggoyo kaki sanang samu dirasu dan takkan Soleram, anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Injit semua, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Kesepakatan atau keyakinan kelas 7G sudah ditandatangani, berarti inilah yang kalian yakini dan inilah yang akan kalian lakukan, kalian terapkan demi mewujudkan kelas apa tadi? Kelas ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru tutup? Terima kasih untuk kegiatan hari ini, kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Pak Singgi Wibowo SPD dan Bu Arun
saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati juga Bapak Cindy dan Ibu Arun yang sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama CGP andalan kita di sekolah ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar nantinya. Baik, saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah, saya merasa sangat senang. Saya merasa sangat senang karena di angkatan 1 dulu saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak. Dengan adanya kegiatan positif ini, yang membuat saya senang adalah Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan sepenuh hati dan saling mendukung satu sama lain. Kita ketika bergerak bersama, banyak yang mendukung, maka suatu kegiatan itu akan mudah dijalankan. Begitu pula dengan peran Pak Singgi saat saya dulu jadi guru penggerak, sama beliau juga ikut mendampingi. Kita saling mendukung. Nanti seandainya Pak Singgi sudah lulus, Bu Arun sudah lulus, bisa membantu yang belum lulus, semuanya jadi bisa ikut. Nah, pada kali ini antara Pak Singgi dengan Bu Arun nanti mungkin akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Ini ada di aksi nyata modul pendidikan guru penggerak 1.4 ya Pak Singgi ya. Saya mendukung penuh antara Pak Singgi maupun Bu Arun. Silakan nanti bisa berikan yang terbaik untuk sekolah ini dan juga berbagi dengan rekan-rekan di sekolah baru agar pendidikan yang sudah diterima oleh Pak Singgi dan Bu Arun bisa disebarluaskan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Sedikit mengantar Bapak Ibu bahwa disiplin ataupun budaya positif ini tentu sangat penting di era zaman sekarang ini. Bahwa dalam kita bekerja pun sebagai seorang pegawai, tentu kenyamanan adalah yang paling utama. Jadi ketika ada suatu budaya yang positif, tentu budaya tersebut akan membawa kita merasa aman dan nyaman untuk bekerja. Itu pun yang akan dirasakan oleh siswa-siswi kita. Ketika sekolah kita sudah menerapkan budaya-budaya positif, tentu anak-anak didik kita akan mudah untuk belajar. Itu sangat menunjang tentunya ketika anak merasa aman dan nyaman dalam belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Singgi dan Bu Arun nanti bisa melakukan diseminasi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pemaparan dan tanya jawab diseminasi. Waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan kepada Bu Arun dan Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Karangpucung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yogi Isnanda SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangpucung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4.
budaya itu kebiasaan, ya. Kebiasaan positif berarti sesuatu yang baik. Jadi kebiasaan baik. Jika dipaparkan lebih luas, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid. Pada kegiatan ini kita akan membahas tentang 5 konsep dasar budaya positif. Ada perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan manusia, segitiga restitusi dan posisi kontrol. Oke. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ya, paradigma ini berarti rangka berpikir. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada juga yang menyebutnya sebagai filosofi pendidikan nasional. Semua anak ini unik. Anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian budi pekerti dan tugas guru. Tugas guru ini menuntun bakat murid. Jadi kita hanya menuntun bakat murid agar mereka tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi bukan memaksakan anak untuk bisa apa. Jadi setiap anak memiliki bakatnya masing-masing semenjak lahir, dan kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun. Jika diibaratkan itu seperti petani dan biji jagung atau benih. Guru itu petani, sedangkan murid adalah benih. Ada yang mengatakan, ada yang menyebut biji jagung, ada juga menyebut benih padi. Jadi ibaratnya gini, guru itu petani, murid itu benih padi. Berarti sekolah itu apa Bapak Ibu? Lahan atau sawah, ya seperti itu. Jadi misal bibitnya unggul, terus sawahnya juga subur, pengairan cukup, tetapi petaninya misalnya abal-abal, kurang profesional, maka bibit yang harusnya bisa tumbuh dengan maksimal di situ tumbuhnya akan terhambat. Jadi begitu sebaliknya, kalau bibitnya itu biasa saja, tapi kalau misalnya petaninya hebat, petaninya pandai, tentu akan tumbuh menjadi padi yang luar biasa. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sangat erat dengan kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu kita sebagai guru harus berpihak pada murid, ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan paradigmanya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi memang diperlukan kelas yang nyaman. Selain kelas juga kondisi lingkungan sekolah yang nyaman. Kalau lingkungan sekolah nyaman, tentu anak akan belajarnya lebih maksimal. Seperti itu. Kemudian tadi sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Dulu kita pernah ya mengikuti kegiatan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat minat anak atau kemampuan anak, dengan setiap siswa belajar yang tentunya tahap perkembangannya ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, apa makna disiplin? Ya, kata disiplin ini tentu Bapak Ibu sudah paham ya. Disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan. Jadi hukuman itu memang solusi terakhir, tapi kalau bisa tidak sampai ke solusi terakhir, kita sudah bisa
menyelesaikan permasalahan. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin Mbak Arun bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Sindi untuk kesempatannya. Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Sindi, berikutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu pada dasarnya untuk motivasi itu ada dari motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal dari dalam diri. Nah, yang eksternal itu berupa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya kita misalnya melakukan sesuatu, misalnya patuh dengan aturan, itu ada dua motivasi. Satu karena eksternal, satu karena internal. Contoh, kalau memang eksternal, misalnya saya pulangnya tepat waktu, itu karena alasannya memang untuk menghindari hukuman. Oh, saya pulangnya tepat waktu biar nanti nggak dihukum oleh bapak ibu guru, misalnya seperti itu. Jadi itu dari eksternal. Nah, kalau misalnya yang kedua ini adalah karena mendapat imbalan dari orang lain. Misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya bapak ibu rajin mengerjakan PMM, misalnya agar dapat pujian dari ibu kepala sekolah atau mendapat penghargaan dari ibu kepala sekolah. Nah, itu sebenarnya itu adalah motivasi eksternal. Nah, tapi kalau motivasi internal, tujuannya untuk disiplin positif, itu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya melakukan itu karena memang saya ingin untuk mendisiplinkan diri saya sendiri. Jadi saya mengerjakan PMM ya karena memang saya ingin paham materinya dan saya ingin mendapat sertifikat itu karena dorongan dari diri saya sendiri. Jadi siswa juga seperti itu. Diharapkannya mereka ada muncul motivasi dalam dirinya. Jadi saya berangkat tepat waktu bukan karena takut dihukum oleh Pak Umar misalnya, atau bukan juga karena biar saya dapat pujian dari Pak Eka misalnya seperti itu. Tapi karena memang mereka sudah sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk diri mereka sendiri. Seperti itu. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya di sini ada penggunaan hukuman dan penghargaan. Jadi ternyata penggunaan hukuman dan penghargaan itu kurang efektif atau menghasilkan yang namanya identitas yang gagal. Gagalnya seperti apa? Misalnya hukuman itu membuat tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid merasa rendah diri. Kemudian untuk penghargaan, ternyata kalau kita memberikan reward atau penghargaan juga itu dinilai kurang efektif. Karena apa? Merusak hubungan. Merusak hubungan itu misalnya saya memberikan penghargaan kepada si A karena dia rajin atau nilainya paling tinggi. Nanti itu akan timbul ternyata kecemburuan dari murid yang lain. Mungkin padahal sebelumnya saya berpikir bahwa memberikan reward ini akan menjadi salah satu trik mungkin untuk murid itu biar rajin, tapi ternyata itu kurang efektif. Begitu juga dengan hukuman yang tadi. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas, misalnya dalam hal ini
pelajaran saya, misalnya pelajaran informatika, itu siswa ada tugas untuk membuat game misalnya. Saya males lah bikin game, nanti yang terbaik misalnya juga paling si A, si B, yang paling nanti dapat penghargaan ya itu lagi. Jadi ngapain lah saya bikin yang bagus juga paling enggak. Kurang lebih seperti itu Pak ini. Nanti misalnya ada yang kurang akan kita mengenal Pak ini. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Nah untuk ini saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah tidak asing ya dengan ini. Mungkin ada juga yang sudah mempraktekannya di kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang itu kalau yang timbul dari dalam dirinya, bukan tadi dari motivasi eksternal, atau mungkin nanti akan ditampilkan bedanya peraturan dan keyakinan kelas Pak. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu artinya kelihatannya itu tidak jelas, tidak seperti aturan. Kalau aturan itu lebih rinci dan konkret. Tapi kalau keyakinan kelas itu kelihatannya abstrak, tapi itu sudah mencakup ya Pak. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal itu maksudnya yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menghindari kalimat misalnya dilarang, jangan. Nah, itu kita ganti dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya anak dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti dengan mungkin ya menjaga kebersihan seperti itu. Betul sekali Pak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau misalnya tadi peraturan, mungkin peraturan sekolah banyak sekali, ada yang tidak tertulis dan tertulis. Itu kalau keyakinan kelas kalau bisa sedikit, tapi itu sudah mencakup yang umum untuk bisa disepakati bersama. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing itu melibatkan semua siswa. Jadi semua siswa boleh berpendapat secara terbuka apa yang keyakinan yang benar-benar mereka yakini, yang akan mereka laksanakan dari dalam diri mereka. Tapi juga nilai keyakinan itu bukan berarti langsung sembarangan gitu, tidak. Tadi nilai keyakinan itu yang bersifat nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip memang yang itu hal yang baik, walaupun anak itu dibebaskan gitu ya Pak untuk membuat keyakinan. Jadi universal itu bersifat dunia ya Pak ya, secara basic universal itu umum ya. Jadi misal mengonsumsi narkoba, berarti kan hampir semua negara, semua orang itu mengatakan itu tindakan yang tidak baik, yang salah seperti itu. Nah, ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya peraturan itu bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maksudnya kalau dalam bentuk keyakinan kelas ini lebih ke kalimatnya itu ke tanggung jawab. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu lebih kalimatnya ke menghormati orang lain dan diri sendiri. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi nilai kebajikannya yang dituju. Ya, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum
yang menghormati orang lain dan kesabaran, ngantri gitu nih. Jangan berlari di kelas. Nah, hindari kata jangan jadi keselamatan dan keamanan. Seperti ini, Pak. Nah ini coba kita prediksi bersama-sama ya, di situ ada tindakan guru. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, kan antara hukuman dan konsekuensi itu Berbeda. beda. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, di sini mari kita coba menentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Iya. Ya disimpan dulu ya Bapaknya. Ya, Karena satu ini hukuman. hukuman ya. Ya, satu hukuman. Nomor berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman lagi yang kedua. Namanya semua hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak mengerjakan tugas PAI. Nah, itu sebenarnya Pak Umar, misalnya sama Arif. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Iya. Nah, ya coba Bapak Ibu. Tadi jawabannya betul atau salah? Salah. Oh, itu tadi yang tadi belum ada di soalnya. Yang lari Oh, iya. mengelilingi lapangan basket ya. Ya, ini bisa dijelaskan Bu Aro. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Tapi kenapa ketika murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak mengerjakan tugas PAI itu hukuman? Ini pada sama ya, tapi kok yang satu hukuman satu konsekuensi kenapa bedanya? Ya, benar? Kenapa? Beda nomor. Oh, ya, karena menurut Rina karena push up kalau dengan PAI Nggak nyambung, iya. jadi kalau mengelilingi lapangan basket kalau dengan PJOK yang bukan kan? Terus kalau seperti itu kalau PAI hukumannya supaya menjadi konsekuensi apa? Apalan ya, paling misalnya apalan. Kalian bisa. Ya. Jadi kalau yang bawah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu konsekuensi karena memang di pelajaran PJOK. Tapi kalau yang atas lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, nah itu adalah hukuman karena tadi tidak sesuai dengan kalau terlambat itu kan nggak ada pelajarannya, bukan pelajaran olahraga ya langsung ya, itu kan kehadiran di sekolah. Kalau meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, Kenapa? Nah, tidak mengenakan sepatu hitam, apakah bisa menjadi konsekuensi? tadi Pak Kubar jawabnya apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Tadi yang lain kan jawabnya hukuman ya. Yang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini masuknya hukuman. Kalau konsekuensi itu tadi bisa yang dari praktis karena ada kesepakatan Iya. dan juga harus yang sesuai dengan konteks ya Pak. Oke. Terus kenapa itu hukuman? Karena hukuman ini kan dampaknya akan membuat anak itu merasa takut dan bisa juga merasa malu atau merasa direndahkan. Misal anak dalam seharian tidak menggunakan sepatu, berarti
Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya baru. Ya, ini perbedaannya. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi tidak harus yang menyakitkan, tapi intinya konsekuensi itu untuk membuat siswa bertanggung jawab bahwa setiap apa yang dilakukannya itu pasti akan ada dampaknya gitu. Iya. Nah, dampaknya itu apa? Kalau misalnya itu mengganggu orang lain atau mungkin itu menimbulkan hal yang negatif, otomatis ada hal yang harus mereka perbaiki, mereka bayar untuk konsekuensinya. Itu ya Pak. Kemudian membuat anak sakit. Sakit itu bisa secara fisik maupun hati untuk jangka lama. Ini hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dan itu pun dalam jangka waktu pendek. Berikutnya, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Jadi mereka patuh itu, tapi patuhnya ya karena tadi takut dan akhirnya jadi benci. Saya benci dengan aturan sekolah misalnya. Disiplin harus itu benci. Tapi yang kalau konsekuensi itu diharapkannya itu anak menghargai kedisiplinan. Ya. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Jadi kita bisa mancing dulu anak. Kalau misalnya berbuat seperti ini, kira-kira nanti akan seperti apa, dampaknya apa? Berarti kamu harus bagaimana? Nah ini nanti nyambung ke restitusi nih Pak. Restitusi, ya segitiga restitusi nanti di pembahasan berikutnya. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini yang paling berbahaya dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, karena ada beberapa tipikal anak ketika dia merasa dilecehkan, merasa malu, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Sebagai contoh, anak mengurung diri, itu kan sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Bahkan untuk hal yang lebih buruknya lagi mungkin bisa melukai dirinya sendiri. Berikutnya, kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau takut dihukum, akhirnya banyak anak mungkin akan bohong ya Pak, nggak jujur bahwa mereka itu melakukan sebuah kesalahannya itu mereka sembunyikan karena takut dihukum. Tapi kalau mungkin dengan konsekuensi, tujuannya siswa itu mereka belajar bahwa oh ini adalah peraturan yang harus saya patuhi, saya taati. Jadi mereka meskipun dalam prakteknya pasti Bapak Ibu akan menemukan banyak ya kesulitan ya Pak, ya belajar bersama-sama. Masih eksternal ya, bukan dari diri sendiri. Dan kalau hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi mereka biar mendapatkan konsekuensi atas perbuatan mereka, tapi untuk sementara itu agar mereka timbul kesadaran dari diri sendiri. Tapi kalau misalnya hukuman itu nanti mereka otomatis kalau dipermalukan, dihukum apa, nanti mereka jadi marah, punya rasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Walaupun tadi kenyataannya ada siswa yang memang mungkin ya kalau tidak dihukum gitu ya Pak. Ya tadi kan di awal disebutkan itu hukuman itu adalah alternatif terakhir ya. Opsi terakhir. Nah kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia biasa ya Bapak Ibu, tentu kita ada kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Yang pertama ada bertahan hidup, rasa kasih sayang, ini bisa juga disebut rasa diterima. Ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini intinya itu adalah kebutuhan pokok kita.
kebutuhan pokok kita berarti kan ada sandang, papan, pangan ya. Jadi sandang itu berarti pakaian, kemudian papan itu rumah tempat kita berlindung, dan juga pangan ini makanan. Jelas kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan juga ada juga di sini proses reproduksi ya. Ini juga kebutuhan biologis itu juga masuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kasih sayang. Yang berikutnya kebutuhan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu di sini maksudnya kebutuhan untuk merasa disayangi, diterima. Nah, ini lebih ke koneksi sosial nih, sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi kebutuhan dasar manusia ini biasanya nanti yang akan mempengaruhi sikap kita, termasuk tidak hanya murid tapi sikap kita juga. Mungkin saja nanti apa yang kita lakukan itu ternyata salah satunya untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini, Pak. Nah, berikutnya. Nah, ini penguasaan. Nah, penguasaan ini kebutuhan yang biasanya itu dibutuhkan oleh anak-anak yang memiliki jiwa pemimpin, yaitu memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Misal dalam suatu kelompok, biasanya anak yang memiliki kebutuhan penguasaan ini ingin menjadi ketua kelompok. Pasti dalam suatu kelas ada ya, seperti Bapak Ibu mesti ada yang ingin dia itu tampil sebagai pemimpin. Ini masuk dalam kebutuhan penguasaan. Kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, biasanya ini anak-anak banyak yang ini ya, Pak. Kebutuhannya itu pengennya bebas. Iya. Nah, pengennya bebas, pengen apa-apa tuh mereka sendiri, nggak suka diatur gitu. Padahal di sekolah itu ya banyak yang memang harus diatur untuk kebaikan mereka. Makanya ini juga salah satu hal yang bisa memicu mereka melakukan mungkin hal-hal yang kurang baik. Iya. Kebebasan misal ketika pembelajaran Pak Sabdo yang misalnya kan seni ya Pak Sabdo ya, alat musik itu misalnya ada anak yang kamu kenapa nggak masuk pelajaran seni budaya atau gimana? Karena saya nggak bisa main suling Pak, saya bisanya gitar. Nah berarti itu kan dia kebebasan. Nah kemudian ini kesenangan. Ini semua orang pasti butuh kesenangan ya. Kesenangan akan kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misal anak ketika di kelas, ya ini anak-anak sekarang itu ketika di kelas misalnya, terutama mungkin anak yang masih awal-awal kelas 7 masih lari-lari sana sini bercanda. Misalnya ada laporan Pak si A kenapa gitu. Ada yang anak yang menangis karena salah satu temannya, kamu kenapa jahit dia? Saya merasa senang Pak gitu. Ya, itu berarti itu kebutuhan kesenangan. Atau misalnya kenapa gitu, kamu nangis dipalak, berarti dipalak di situ dia merasa dia ini penguasaan ya, seperti itu. Oke, kemudian nah ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu mengalami sebuah masalah kemudian datang ke guru, nah guru di situ perlu menciptakan proses supaya anak itu bisa lebih percaya diri sehingga ketika kembali ke kelompoknya dia memiliki rasa percaya diri. Seperti itu. Ada 9. Monggo. 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar
biasanya kan sama wali kelas atau guru PKI biasanya, atau mungkin guru mapel yang biasanya membantu menyelesaikan. Jadi mereka kalau dengan restitusi ini diharapkan nanti bisa memperbaiki hubungan penyelesaian masalahnya seperti itu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini yang tadi. Jadi anak ditanya kenapa melakukan ini, pasti ada alasannya. Nah alasannya itu mungkin salah satunya pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah tadi dari kesenangan atau mungkin karena penguasaan dan lain sebagainya. Restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada kesalahan yang telah dibuat, tapi lebih ke solusinya apa setelah melakukan kesalahan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kan biasanya ada yang kalau setelah mungkin menemui permasalahan tertentu, saat kembali ke kelasnya itu akan dikucilkan. Kalau misalnya teman sekelasnya tahu, oh tadi Kak ada kasus ini ya dipanggil ke BK. Nah, nanti biasanya di kelasnya itu anak itu dikucilkan. Nanti kelompokan apa dia nggak mau sama anak itu dan sebagainya. Mungkin tambahan dari Pak Siti. Ya, jadi mengembalikan rasa percaya diri. Nah, ini ada segitiga restitusi dalam mengatasi murid yang mengalami sebuah masalah. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa seperti ini. Kita anak itu ketika anak itu punya atau melakukan kesalahan, supaya anak itu ke depannya nanti bisa lebih terbuka dengan kita ketika kita mau ketika mewawancarai atau menginterogasi anak. Itu kan kalau anak itu dari awal udah takut, dia akan banyak mengatakan diam atau berkata yang sebaliknya. Supaya kita bisa lebih dekat dengan anak ketika menangani anak yang bermasalah, bisa dalam menggunakan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak kamu sudah saya salah, ya apa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, tapi kita menguatkan mentalnya dia bahwa ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau misal Bapak juga sebagai manusia bisa tentu pernah melakukan kesalahan. Atau misalnya Bapak juga kamu ada di posisi kamu mungkin akan melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, setiap anak melakukan kesalahan pasti ada alasan. Alasan itu tadi bisa juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misal ada anak yang berkelahi, kamu alasannya apa berkelahi? Karena merasa dia disakiti, merasa direndahkan, seperti itu alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal gini, contohnya anak bolos pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, anak bolos. Kamu kenapa bolos pelajaran bahasa Indonesia? Saya nggak bisa baca puisi, saya malu. Terus kamu kita ini cari cara yang lebih efektif. Dan kalau membolos itu kan salah. Apa sih kalau misalnya supaya kamu tidak membolos, perbuatan apa supaya kamu tidak membolos? Tapi kamu juga bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kamu nggak bisa membaca puisi, tapi kalau menulis bagaimana? Kalau menulis saya oke Pak. Nah itu kan berarti kita sudah mendapatkan apa
keyakinan kelas. Dari kesalahan itu kamu melanggar yang mana, dan kalau dia sudah tahu saya melanggar yang ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu sekitapan ya restitusi. Bisa urut, bisa ngacak, atau bisa juga tidak utuh. Bisa kita di jalan lihat anak buang sampah sembarangan, kan tidak perlu dari awal ya. Itu cukup langsung misalnya boleh langsung kepada menanyakan keyakinan ayo keyakinan kelasnya apa. Oh iya Pak, harus menjaga kebersihan. Maka berarti itu langsung tahap ketiga, tidak harus 1, 2, 3 seperti itu. Nah ini posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Supaya lebih jelas, ada yang videonya baru dibacakan. Oh iya, ini ada video 12 menit kurang lebihnya. Bapak Ibu, kita sambil menyaksikan tayangan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Makan lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya. Pusing kayaknya. Kamu bukannya anak yang paling jajan. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah, Sarah. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Lambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana ke sekolah. Ibu beresin urusan aksen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ambil lagi guys. Bu, Selamat pagi, Naren.
Bapak Ibu tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa ya Bapak Ibu? Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Saya kan akan baru tadi. Kemudian yang ketiga tadi ada posisi teman, ya. Kemudian ada pemantau dan yang terakhir itu manajer. Tentu dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu yang paling diutamakan atau yang paling diharapkan kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Namun saya yakin termasuk saya pernah berada di posisi sebagai hukum, sebagai teman. Nah sekarang dengan adanya kita mempelajari ini, tentu harapannya kita kedepannya bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dialami oleh siswa murid. Ya, berikutnya kami akan menampilkan kegiatan yang telah kami lakukan di sini. Nanti kebetulan kalau saya nanti akan menyampaikan yang barusan yang tentang 5 posisi kontrol, dan Bu Arum itu yang tentang keyakinan kelas. Atau Bu Arum dulu Bu, yang dulu itu yang keyakinan kelas itu Bapak. Nggak connect. Ya tentunya dari posisi kontrol itu ada kekurangan dan kelebihan. Kalau tadi yang sebagai penghukum, anak jadi merasa takut, kemudian dia akan menghindar dan mungkin bisa juga menjadi benci kepada guru. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, si anak itu jadi merasa dia sebagai anak yang gagal, sehingga dia merasa bersalah terhadap gurunya, dan meskipun untuk berikutnya dia akan memperbaiki dirinya, tetapi faktornya itu masih faktor dari luar dan eksternal karena merasa bersalah terhadap gurunya. Kemudian posisi teman, memang ketika dulu kita sebagai murid, posisi teman itu paling enak ya. Kalau misalnya kita sebagai murid dengan guru kita akrab gitu, pasti akan lebih nyaman. Tetapi sebenarnya itu ada juga dampak negatifnya. Misalnya ketika kita pindah sekolah, kita tidak menemukan, kan otomatis gurunya juga beda. Di situ yang kalau sebelumnya ketergantungan dengan salah satu orang, nah itu berarti dampak yang negatif. Punya baru bisa? Ya, saya dulu. Oh iya. Ya ini saya juga kemarin membuat sama seperti yang tadi di video. Cukup nanti kasus yang ini aja Mbak, kasus yang sejidanya, ya yang di awal. Kasus 1 ceritanya itu Nursidah. Jadi ceritanya si Jida itu ngamuk karena di kelas itu nggak ada yang mau satu kelompok sama Jida. Karena Jida itu anaknya cepu itu apa ya? Bapak melapor ya, ngadu ya, udah ngadu. Ada anak melakukan kesalahan, Jida ngadu, sehingga Jida dikucilkan oleh teman-temannya.
Ini berarti kita menstabilkan identitas. Ini berarti validasi tindakan yang salah. Kemudian meyakinkan dengan nilai keyakinan kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Sidah barusan. Ini ilustrasi tadi, ilustrasi. Kira-kira kebutuhannya apa yang dibutuhkan? Karena dia diperintahkan berarti apa? Kasih sayang. Nanti dia butuh kasih sayang, butuh pengakuan dari teman-temannya. Nah, kemudian berikutnya ini karya dari Bu Arum, ya udah yang ini keyakinan kelas ya. Bapak Ibu tadi contoh 5 posisi kontrol sebagai guru nih. Jadi kita sebagai guru tadi punya 5 posisi kontrol. Mana yang paling ideal? Tadi yang pertanyaan di video. Kira-kira yang mana? Sebagai manajer. Nah, di sini saya bukan ke posisi kontrol. Sebenarnya tadi harusnya di bagian keyakinan kelas, cuma ini contoh keyakinan kelas yang sudah pernah saya terapkan. Nah, ini dulu juga pernah saya unggah di PMM. Nah, keyakinan kelas dulu saya menjadi wali kelas 9. Jadi tadi di poin keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat yang negatif di Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata dilarang, jangan. Nah, itu di sini saya hanya tidak ada kalimat itu. Jadi contoh kalimat keyakinannya tadi saling menghormati sesama teman. Jadi bukan jangan, misalnya jangan
berisik di kelas. Nah, itu bisa dirubah kalimatnya menjadi menjaga kenyamanan kelas. Dan itu tadi dibuat sedikit nih keyakinan kelas agar mudah diingat. Jadi yang cuma 5 di sini yang saya buat. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing di setiap mata pelajaran, walaupun tidak menjadi wali kelas, itu tetap ada keyakinan kelas di mata pelajarannya. Seperti itu, nggih. Sudah cukup. Tadi juga sudah ya sampai terakhir kan tadi posisi kontrol. Oke, ini baru apa? Bu Ari kan paling bawah. Terus tadi sudah jelas. Nah, kita lanjut ke yang ini buat sebelum ke tahap akhir ada satu yang bukan poin itu baru buka. Nah, ini sebelum penutupan. Ya, lanjut ke review singkat keyakinan kelas dan sertifikat seperti itu semua. Oke, kita sebelum penutupan kita tebak-tebakan dulu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul salah? Salah. Coba ya, salah. Salah nih Bapak Ibu. Kemudian Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Coba. ya, betul. Nah, ini apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, keselamatan, Nah, ya. keamanan, kenyamanan, Kesehatan. kemudian membuang sampah pada tempatnya. Wah. Nah, kesehatan, Kenyamanan juga. kenyamanan. Nah, kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghormati orang lain. Nah, ini keselamatan tadi, kemudian menjaga kebersihan, selalu bersikap positif atau hormat. Sebenarnya membuang sampah pada tempatnya selain menjaga kebersihan juga itu nanti tujuannya kepada kenyamanan yang ada di kelas. Lanjut. Kira-kira urutannya, nah di sini urutan barusan banyak oleh Bu Agung sudah dijelaskan tentang menetapkan keyakinan kelas. Di sini ada 6 langkah. 6 langkah ya. 6 langkah dan di situ paling jelas ya Bu. Ya, Ada, jadi kira-kira yang pertama yang mana? Kira-kira yang pertama mana? berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas yang sebelah sana. Di sana berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kira-kira yang nomor 1 yang mana? Pertama, meninjau ulang penyelesaian peraturan-peraturan. Berdiskusinya enggak. Berdiskusi itu yang mana dulu? Berdiskusi. Mungkin malah bukan yang berdiskusi yang pertama. Yang jelas juga meninjau ulang kalau yang pertama ya. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu itu terakhir. Iya. Oke, di next Bu Arinda. Terus. Nah, itu pertama kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Selanjutnya mengubah peraturan. Jadi kalimatnya lebih Juga terus Bu Arinda menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misal dalam 1 minggu ada perubahan bisa perlu ya. Oke, next. Coba ya
Ya langsung kayaknya masih ketemu ya bagi dulu Pak. Cinta kasih sayang. Terus juga kebebasan Pak. Nah ini tahun lalu Bu Arina jawab benua Asia. Iya. Kira-kira yang keempat apa? Penguasaan. Yang kelima? Kalau kata pakai apa? Ya, Sufifa, apa maksud Sufifa? Betul sekali Bapak. Survival. Ya, next. Kemudian merasa senang ini tadi sudah dijelaskan. Oke, ini tadi tahapan segitiga restitusi sudah urut atau rancang ini kira-kira? Pertama, Stabilkan identitas. ya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Udah betul atau salah urutannya? Iya. Ya, sudah. Oh, Bu Ed masih fokus berarti. Iya. Iya. Berikutnya ya Bu. Ya ini segitiga restitusi tadi udah ya. Tadi udah cukup ya Bapak Ibu, di video sudah cukup mewakili lah langkah-langkahnya dari Pak Sigi dan juga yang dari posisi kontrol. Nah, Ya biasanya kalau sebelum ditutup ada sesi tanya jawab. Ya Bapak Ibu tanya jawab, ada yang mau bertanya? mengenai beberapa kegiatan tadi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positifnya tadi itu ada banyak seperti itu. Nah ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin sudah pernah tapi menemukan sesuatu yang berbeda setelah ada pemaparan, atau ada sesuatu yang mengganjal ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu kita berdiskusi bersama. Jadi bukan berarti saya dan Bu Harun lebih tahu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti namanya kita diskusi ya di sini, dan hanya saja mungkin saya lebih dulu bukan Lebih dulu mendapat kesempatan mengikuti. Nah, sebenarnya kalau segitiga restitusi itu saya yakin Bapak Ibu sering mempraktekkan di keseharian, cuma belum tahu ada istilah itu ya Pak. Soalnya saya juga sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya udah pernah nih kalau misalnya tadi, apalagi sebagai wali kelas kan sering nih Bapak Ibu menemui kasus-kasus anak, pasti sering memanggil anak apa, pasti sebenarnya sudah mungkin dilakukan langkah-langkah itu. Nah cuma langkahnya mungkin meloncat, atau ternyata ada istilah menstabilkan identitas dan sebagainya yang mungkin ternyata ada. Mbak Lina mungkin mau tanya. Terima kasih atas waktunya. Saya Arina Rosia ingin bertanya, jika menerapkan budaya positif sebenarnya baik atau tidak, pas atau tidak ketika ada satu komponen di sekolah yang dijadikan sumber untuk memberikan konsekuensi atau menghukum. Contohnya tadi ketika jenjang itu, saya laporin ke BK. Nah ini BK kok jadi pusat untuk memberikan hukuman atau konsekuensi. Sebenarnya di penerapan budaya positif hal ini seperti apa dipandangnya? Semuanya masuk ke BK, sehingga kadang ada anak takut ke BK gitu. Padahal kayaknya BK sendiri seharusnya menjadi rumah gitu untuk anak curhat, tapi kesini malah anak jadi takut. Nah ini bagaimana ketika penerapan budaya positif itu dilakukan oleh kita semua? Terima kasih. Terima kasih Mbak Arina untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya hanya satu komponen sebagai pusat itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi tadi ini kan kita memposisikan semuanya, jadi posisi kontrol sebagai guru. Nah guru itu kan tidak hanya guru
juga budaya positif di lingkungan sekolah, berarti jadi semua warga sekolah termasuk Pak Mardiman itu sebagai keamanannya itu juga termasuk bisa untuk menerapkan budaya positif karena seluruh warga sekolah seperti itu Bu Arina. Mungkin ya Pak Yogi mau menambahkan. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik Bu Arina. Memang kenyataannya di lapangan Pak Singgi, saya itu juga sama Pak Singgi, diam-diam kadang menerapkan hal itu. Tapi kadang kan di sini tidak semua teman-teman sudah paham terkait 5 posisi kontrol diri ini. Jadi kadang kita ada yang sebagai teman ya teman-teman aja gitu ya, ada yang sebagai penghukum ya kok gitu aja gitu. Nah, kalau misalkan sudah diawali dengan tadi yang videonya Pak Singgi, kemudian apa yang dipaparkan Bu Arum, kita lihat video juga dari contoh video tadi. Kalau kita mencoba menjadi seorang manajer gitu ya, kalau misalnya semuanya itu serentak bisa menerapkan itu, saya yakin ya insya Allah budaya positif di SMP Negeri 2 Kambuja akan semakin lebih membaik lagi. Harapannya dengan adanya program dari kementerian ini ya sedikit-sedikit perlahan-lahan gitu ya, pada CGP-nya banyak, tambah banyak, syukur-syukur semuanya menjadi guru penggerak di sekolah ini gitu. Jadi satu pemahaman, satu mindset. Kalau semuanya satu mindset, saya yakin akan berjalan dengan mudah. Tapi kalau misalkan mindsetnya masih beda-beda gitu ya Pak Singgi, saya juga mau berjalan waktu itu ya bingung gitu. Saya juga waktu itu mau bikin video dan sebagainya, ya paling minta bantuan dengan orang-orang yang sudah satu pemahaman. Ternyata menghukum itu nanti kayak gini kan, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Namanya juga manusia, kayak kita bisa melihat kondisi yang ada yang real di sekolah kita aja kan ya, bisa melihat oh ini cara mengendalikan anaknya seperti ini baguskin gitu. Saya jadi niru juga kan, kalau itu memang ternyata anak bisa berubah menjadi baik, kenapa nggak kita tiru gitu. Jadi kita nggak sangkut terhadap ilmu yang kita dapat baru, tapi yang paling bagus adalah dari hasil di lapangan yang ada. Ketika kita nanya seperti ini Pak Kasih, oh ternyata Pak Kasih seperti bagus juga ya, kita ambil seperti itu yang saya ambil baru. Jadi bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer, bisa sebagai penghukum, itu posisi kita sesuai dengan konteks yang ada ya, sesuai itu tidak saklek harus satu. Terima kasih. Ya, jadi posisi kontrol itu bisa dua, kita berada di dua posisi seperti itu. Bapak Ibu di sini hampir semuanya yang di sini itu calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak itu sebutannya visi apa? Agen perubahan, namanya perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Bapak Ibu hebat. Saya kembalikan ke pembawa acara, Bu Musa. Acara yang terakhir yaitu